Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Mukti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111324. Saya juga merupakan seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Balimester 01 Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bab 4 ya, baru ya. Sebelum itu kita melaksanakan pembiasaan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin di depan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari setelah kita melaksanakan pembiasaan berdoa, kita lanjutkan dengan pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Levi Liani. Silahkan kepada Levi Liani, dipersilahkan. Iya, berdiri. Salam. Berdiri anak-anak. Indonesia, tanah airku, di sanalah aku berdiri dari baru bumi. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air.
negeriku bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya perlahan untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada Leviliani yang telah memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Leviliani. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita lanjutkan dengan mengabsen siswa yang hadir atau tidak hadir ya. Kalau saya panggil, jawab hadir Pak. Mengerti? Adam Khalifatona Refra. Oke. Ahmad Zakaria Firdaus. Muhammad Faisal. Tidak masuk, kenapa? Sakit? Sakit ya. Anak-anak, mari kita rapihkan kelas terlebih dahulu. Coba dilihat, ada sampah tidak di kolong mejanya, diperhatikan. Ada sampah tidak di bawah kakinya, coba diperhatikan. Kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah yang ada di depan. Silahkan. Oke, baik. Sudah bersih semuanya? Ya, kenapa Bapak bilang bersih-bersih kelas terlebih dahulu? Karena agar nyaman dalam proses belajar. Karena dalam Islam juga disebutkan di dalam hadis Nabi apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke, baik anak-anak semuanya. Dilanjutkan. Minggu kemarin kita telah belajar ya tentang menjadi anak soleh. Ya, menjadi yang soleh. Ciri-ciri anak soleh apa aja? Apa? Rajin ibadah, rajin mengaji, berbakti kepada kedua orang tua. Terus apa lagi, siapa yang tahu? Berkatanya harus apa? Berkata baik, tidak boleh bohong atau berkata kasar. Oke, baik nak. Minggu kemarin kita belajar tentang anak soleh. Sekarang kita belajar tentang halal dan haram. Halal dan haram. Dari sini siapa yang sudah tahu halal? Siapa yang sudah tahu haram? Bisa ada perwakilan? Halal itu apa? Pengertiannya halal, ada yang tahu? Apa, Adam? Sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Yang haram, siapa yang tahu haram? Pengertian haram, ayo. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, Guzar, apa? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Siapa yang melarang? Yang melarang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalian otomatis ini sudah tahu ya, karena di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita mendengarkan kata-kata halal dan haram. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa yang kita pelajari pada hari ini, sebelumnya saya mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini apa saja. Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Apa aja sih sebabnya? Halal itu seperti apa? Sebabnya haram itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Nanti dengan pembelajaran ini kalian bisa memaparkan, menjelaskan tentang hukum halal dan hukum haram. Yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita semua tahu nih, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini jelas? Oke, lanjut kita masuk ke ice breaking terlebih dahulu sebelum kita melanjut ke materi. Boleh berdiri semua anak-anak? Ice breakingnya yang semangat ya, yang semangat. Oke?
Ayo gerak semuanya. Pilih. Oke, alhamdulillah kita mulai speakingnya. Selamat tadi ya buat semangat belajarnya. Tepuk tangan terus. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Berarti tidak boleh menggunakan hal-hal yang haram. Tidak boleh memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang haram, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang haram. Itu nanti kita pelajari apa saja hal-hal yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Al-Quran, ya, itu baik pasti. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Quran pasti buruk untuk kita dan untuk lingkungan. Terima kasih Anda. Dilanjutkan dengan pembacaan dalil atau hukum yang menyebabkan halal dan haram. Terdapat di surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 80. Ya, baca setelah saya, dikeluarkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Insya Allah kita semua beriman ya. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan. Yang sudah halal, jangan diharamkan. Yang sudah haram, jangan diharamkan. Yang sudah halal, jangan diharamkan. Allah memerintahkan sholat, sholat. Allah memerintahkan zakat, zakat. Allah memerintahkan tidak minum minuman khamr, jangan diminum. Itulah dalam Al-Quran dilarang oleh Allah. Jadi nggak sembarangan orang yang biasanya para kiai yang telah berkumpul, ya, yang telah hafal hadis, yang telah hafal Al-Quran. Di Indonesia, ulama yang bisa melakukan ijtihad, yang berkumpul atau namanya terorganisasi di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, ini waktu sebelum diganti logo halal ini, logo Majelis Ulama Indonesia adalah seperti ini. Dan ini adalah logo halal yang baru di dalam kemasan. Ya. Jadi kalau kalian tidak menemukan logo ini di dalam kemasan makanan, kemasan minuman, diharapkan tidak dimakan atau tidak diminum. Ya. Nah, fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Jadi sebelum beredar, ya, obat-obatan yang kalian minum, makanan yang kalian makan, minuman yang kalian minum, itu harus dicek dulu nih, dicek sama MUI, ini halal atau haram. Ya. Kalau halal boleh jual, kalau haram boleh dijual tapi diberi keterangan makanan non halal, makanan tidak halal, gitu ya.
dan haram di pelajaran materi di bab 40. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dalam pembahasan definisi halal dan haram? Sebelum itu siapa yang ingin bertanya silakan? Oh, ada mau bertanya silakan ada. Ada yang bertanya, jikalau kita diberi sesuatu makanan oleh pencuri, itu halal apa tidak? Ada halal itu, di bab selanjutnya nanti akan mempelajari tentang proses dan sifat halal atau haram. Jadi kalau kita tahu, kita mengetahui itu makanan, itu barang diberikan kepada kita dari hasil pencurian, itu makanan atau barang itu haram. Pak, tapi saya nggak tahu Pak. Dia dari duitnya halal atau haram, banyak yang kita dikasih Pak. Kalau tidak tahu, bagaimana? Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu dibolehkan atau enggak? Tapi kalau sudah tahu Pak, kemarin saya diberikan barang ini sama dia, hasil mencuri. Ya udah kita balikin. Pak, saya nggak jadi ngambil, ternyata bapak hasil mencuri. Ya udah kita jadi ngambil. Tapi kalau sudah tahu ini barang hasil mencuri, kita pakai terus, kita berdosa. Kecuali kita nggak tahu hasil pencurian, itu halal. Begitu Adam? Mengerti? Ada lagi pertanyaannya? Oke, tepuk tangan buat Adam. Semuanya, mari kita membentuk suatu kelompok, ya. Nanti Bapak sebutkan nomor 1 sampai 4. Duduknya sesuai kelompok, yang nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, 4, dan nomor 4. Silakan dari sebelah sana, 1. Kita dari langit 1 sampai 4, 5 nggak ikutan. 5 nggak ikutan. Jangan satu. Ya, yang satu silahkan membuat kelompok di sebelah sini. Tidak usah membawa apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan satu. Setiap hari Budi membeli makan jajanan di depan sekolah. Suatu hari dia melihat pedagang sosis tersebut tidak ada label halal. Kata temannya enak, tetapi Fadli tidak tahu dan ragu terhadap proses pembuatan sosisnya. Pertanyaan, apa sebaiknya yang dilakukan Fadli? Jawaban, tidak membeli makanan tersebut karena tidak tahu dan ragu. Ragu terhadap makanan yang dimakan halal atau haram karena tidak ada label halalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kasusnya apa? Oh iya, kasusnya ada penjual sosis yang tidak ada label halalnya. Sebaiknya apa? Tidak membeli sosis tersebut karena diragukan atau dikhawatirkan itu adalah daging tidak halal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok terakhir adalah kelompok 2. Maju ke depan. Ayo semuanya maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusi masalah yang telah saya berikan untuk dipresentasikan. Siapa yang mau presentasikan? Hanifah, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Studi kasus. Suatu hari Andi melihat temannya membeli permen berwarna mencolok. Setelah dicek, permen itu tidak memiliki izin edar dan tidak ada izin jelas kehalalannya. Temannya tetap memakan permen itu sambil berkata, yang penting permennya enak. Pertanyaan 1. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Andi terhadap temannya? Jawaban, menasehati temannya kalau permen itu tidak memiliki izin edar dan tidak jelas kehalalannya. Belum tentu permen itu halal. Pertanyaan 2. Bagaimana cara menasehati teman agar tidak tersinggung? Menyampaikan nasihat dengan baik, sopan, tulus, dan tidak menyinggungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Lagi beli permen yang warna-warni, tapi permennya nggak tahu ada halalnya apa haram. Lalu sebagai temannya gimana? Dinasehatin. Ya, dinasehatin agar tidak membeli permen yang tidak ada logo halalnya. Ayo berdiri semua, berdiri. Ada. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk keempat kelompok yang telah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Oke, dari kita mempelajari tentang definisi halal dan haram, Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, dan studi kasus yang telah kalian jawab dengan kelompoknya masing-masing. Ada tidak yang mau merefleksikan apa sih hasil belajar pada hari ini? Silakan maju ke depan. Ya, tadi kan ngacak, sekarang dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1 siapa? Fatimah Majidah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini saya belajar tentang halal dan haram dalam ajaran Islam. Dari pelajaran ini, saya memahami bahwa halal berarti sesuatu yang boleh dilakukan atau dimakan menurut syariat Islam. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dan jika dilakukan bisa mendapatkan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatimah Majidah. Tepuk tangan dulu. Jadi kata Fatimah Majidah, hari ini dia mendapatkan sesuatu ilmu, yaitu halal dan haram. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Sania Rizkina, silakan. Pegang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ini membuat saya lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, serta dalam setiap pembuatan sehari-hari. Saya ingin membiasakan diri untuk selalu memeriksa label halal pada makanan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sania. Tepuk tangan dulu untuk Sania. Kalau Sania katanya berkata apa? Harus berhati-hati memilih makanan. Dicari dulu labelnya. Ada nggak tulisan halal atau haram? Ya, bagus nih Sania. Selanjutnya kita dengarkan nih kelompok 4. Ada tidak yang mau merefleksikan hasil pembelajaran? Oke, silahkan. Ya, sebutkan salam, nama, dan salam, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Askia Sakinah. Saya dari kelompok 4. Saya menyadari bahwa mematuhi aturan halal dan haram bukan hanya soal makanan, tapi juga cara kita berperilaku, berbicara, dan mencari rezeki. Dengan memahami ini, saya ingin menjadi anak yang taat kepada Allah, jujur, dan berhati bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Naura yang telah memberikan hasil refleksi pada pagi menjelang siang ini. Semoga anak-anak semuanya ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya, semoga kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa membedakan yang mana makanan yang halal dan yang mana makanan haram. Dan kita juga bisa membedakan kegiatan mana yang halal dan kegiatan mana yang haram. Paham ya? Jadi sudah jelas yang mana yang halal dan yang mana yang haram, sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa mau pulang. Silahkan ketua kelas memimpin. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa, sikap berdoa. Apa nutup majelis? Subhanalhamdu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldizen. Anak-anak semuanya, terima kasih. Semoga anak-anak di dalam perjalanan diberikan keselamatan, kesehatan, dan sampai sekolah di besok harinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Ayo silahkan yang rapi boleh pulang duluan.